السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. أما بعد. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat-nikmat yang tiada terhingga, yang tidak akan mampu untuk kita menghitung-hitung nikmat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada setiap umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasannya puasa Ramadan adalah puasa yang hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Selain itu, puasa Ramadan juga merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Islam itu dibangun di atas 5 pilar, yaitu engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Selain itu, puasa juga merupakan ibadah yang memiliki nilai khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala di samping ibadah-ibadah yang lain. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri terkecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untuk diriku, maka aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bahwasannya puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah-ibadah yang lain telah Allah berikan ganjarannya, Allah beritahu ganjarannya, bahkan Allah kasih tahu bahwasannya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Akan tetapi kalau ibadah puasa Ramadan ini, Allah katakan bahwa Dia sendirilah yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, ketika menjalankan ibadah puasa ini, hendaklah kita memperhatikan adab-adab dan senantiasa menjaga kekhusyuan dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Terkadang sebagaimana yang disinyalir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka melakukan ibadah puasa, mereka menahan lapar dan hausnya, akan tetapi Allah tidak memberikan ganjaran kepada mereka. Artinya puasa mereka itu adalah sia-sia.
Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Yaitu berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Sungguh hal itu adalah sesuatu yang sangat merugi. Kita sudah capek-capek bangun di malam hari untuk melaksanakan sahur, menahan makan dan minum kita sampai waktu maghrib, namun Allah tidak memberikan balasan kepada kita. Sungguh kita tidak mau seperti itu. Oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan hal-hal yang bisa merusak atau menghilangkan pahala puasa kita. Dan di antara hal-hal yang merusak tersebut, yang pertama adalah ketika kita berpuasa, hendaklah kita menahan lisan kita dari berkata-kata kotor atau berkata-kata jorok dan berkata-kata kasar. Hal ini sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan. Kata Nabi, "Wasyamu junnatun. فَإِذَا يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ." Bahwasanya puasa adalah benteng. Jika salah seorang dari antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata kotor dan janganlah ia berkata-kata kasar. Apabila ada seseorang yang mencelanya atau hendak menyerangnya, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi ketika kita sedang berpuasa, hendaklah kita menahan lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor dan jorok. Kemudian yang berikutnya, agar pahala puasa kita tidak rusak, janganlah kita berkata-kata dusta atau bohong. Karena hal ini bisa merusak bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan ia tetap melakukannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Demikianlah betapa kerasnya ancaman dari Rasulullah SAW, bahwasannya Allah tidak butuh pada orang-orang yang berpuasa, yang menahan makan dan minumnya, akan tapi ia senantiasa berkata dusta dan bohong. Kemudian di antara yang merusak pahala-pahala puasa kita, di antaranya ialah janganlah kita melakukan ghibah atau gosip. Karena perbuatan ghibah ini atau menggunjing orang lain ini adalah termasuk dosa besar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat, Allah umpamakan orang-orang yang berghibah itu atau yang menggunjing itu seperti seseorang yang memakan bangkai daging saudaranya yang telah mati. Maka kata Allah, pastilah kalian akan merasa jijik. Maka dari itu hendaklah kita ketika berpuasa menjauhi hal-hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwasannya orang yang melakukan ghibah adalah termasuk daripada orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti. Karena pahala puasa mereka akan ditransfer, akan dipindahkan kepada orang-orang yang digunjingkan olehnya. Dan apabila pahalanya telah habis, maka dosa-dosa orang yang digunjingkan akan diberikan kepadanya, hingga ia pun akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
tentulah kita tidak mau akan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang harus kita perhatikan agar pahala puasa kita tidak rusak atau hilang ialah hendaklah kita menjaga kewajiban-kewajiban kita, seperti contohnya adalah salat yang 5 waktu. Karena terkadang ada fenomena yang kurang baik di tengah kaum muslimin, ketika mereka sedang berpuasa Ramadan, mereka meninggalkan salat yang 5 waktu. Entah itu karena di malamnya mereka bergadang sehingga subuhnya kebablasan, zuhur dan asarnya pun demikian. Tentu ini adalah sebuah kesalahan yang besar, karena meninggalkan salat adalah perbuatan mungkar dan salah satu perbuatan dosa besar yang bahkan pelakunya diancam dengan kekafiran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-akhdhu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian yang telah ditetapkan antara kami dengan mereka, yaitu orang-orang kafirun, yaitu salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh ia telah kafir. Tentunya kita harus memperhatikan hal tersebut. Terutama ada hadis mengenai salat asar, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man taraka salatal 'asr faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah hapuslah amalannya pada hari itu. Maka janganlah kita sekali-kali meninggalkan salat, maupun salat asar maupun salat-salat yang lainnya. Tentunya itu adalah sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita salat tarawih berjamaah.